Maka disebut dengan Rio de Janeiro. Rio itu sungai. Karena mereka menengok banyak sungai-sungai, maka dia bilang Rio. Portugis sama Portugal Pak Ustadz. Nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Ini nanti kalau ditanya apa beda Portugis Portugal, karena banyak juga yang tak tahu namanya Portugis. Portugal itu persatuan orang tua gatal. Bukan. Nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Mereka inilah dulu yang menyerang Sultan Melaka. Ketika Melaka tumbang, maka sultannya lari ke Bintan, lalu kemudian di Bintan terus diserang oleh Portugis. Lalu kemudian Portugis ini menengok banyak sungai, dia bilang Rio. Maka itu asal kata Riau menurut pendapat yang pertama. Banyak pendapatnya. Jadi nanti kalau ditanya orang, kau dari mana? Dari Riau. Apa arti Riau? Entahlah, pokoknya Riau lah. Kita Riau ini bukan cece. Di Bintan ada satu kampung, nama kampung itu Riyahi. Dari kata Riyahi inilah diambil kata Riau. Ini menurut mazhab yang kedua. Ustaz Somad itu kalau ditanya selalu nyebut mazhab pertama Imam Abu Hanifah, mazhab kedua Imam Malik, mazhab ketiga Imam Syafi'i, mazhab ketiga Imam empat Imam Hambali. Jadi dalam masalah Riau ini pun ikhtilaf juga. Ramai lalu lintas laut karena ini segitiga emas yang cantik dan indah. Dulu belum ada lagi jalan, belum ada lagi aspal, belum lagi naik darat nih ke atas. Ini jalannya bagus-bagus nih kan sejak Pak SFA yang tua ini. Memang kalau dapat simpang belok kasih. Jadi dulu itu laut, pantai, disitulah hebat lalu lintas. Dan Riau ini maka disebut dengan segitiga emas, Sijori, Singapura, Johor, Riau. Memang Riau di situ. Orang Melayu menyebut kalau menengok ramai itu disebut Riau, Riau. Itulah asal kata Riau. Jadi tiga pendapat. Adik-adik bisa diingat? Ingat baik-baik karena ini akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Kalau bapak-bapak tak ingat pun tak apa-apa. Kalau tak ujian lagi kan. Paling ditanya bini di rumah, kalau ditanya, bang apa arti dia? Gak usah boleh tanya. Itu caranya kalau tak tahu. Lalu kemudian pada tahun 1723 datanglah seorang laki-laki namanya Abdul Jalil dari Johor, dilantik oleh 4 datuk. Dialah sultan yang pertama, Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Jauh sebelum datang Belanda, nenek moyang kita bukan di atas pokok kayu, bukan di dalam gua, bukan di dalam hutan. Kita merdeka tahun 1945. Kita sudah punya kerajaan, punya negara, punya otonomi. Otonomi, kekuasaan tidak bisa diganggu orang lain. Otonomi, bukan otonomi yang sekarang. Oto dia pak, oto diulang mi dia pak. 1723, 18, 19, 2000, 2023, 300 tahun yang lalu nenek moyang kita sudah punya kerajaan. Kalau ingin tahu, datang tengok kerajaan Siak Sri Indrapura. Bangga tak jadi orang dia? Begitulah Riau. Habib Muhammad bin Anis bin Syihab, Habib Muhammad Haidar bin Syihab. Datang seorang Habib bernama Habib Usman Syihabuddin. Tak pernah kita rencanakan bahwa dua Habib yang datang ini marganya sama dengan Habib Usman Syihabuddin. Datang seorang Habib Usman Syihabuddin ke bumi Melayu Lancang Kuning. Bagaimana Sultan di Riau memuliakan Habib? Ada anak gadisnya yang paling cantik, namanya Tengku Embung, dinikahkannya. Mohon maaf Habib, saya tak ada anak perempuan. Anak yang pertama Mizian Haziq Abdillah, anak yang kedua Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Santri banyak, tapi saya tak berani.
Apa maknanya? Kalau sekarang lagi heboh hiruk pikuk begal nasab, tidak terjadi dan tak berlaku di bumi lancang kuning ini. Karena kami, nenek moyang kami, sultan kami mencintai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma pintu kerajaannya yang terbuka, anak gadisnya dia nikahkan. Itulah kenapa sultan-sultan kerajaan Melayu Siak namanya disebut di awal Syarif. Kenapa Syarif? Karena dia keturunan Sayyidina Al-Husain. Sayyid, keturunan Sayyidina Al-Hasan. Habib, karena cinta kita kepada kakeknya, darah mereka mengalir dalam cucunya. Mudah-mudahan kecintaan kita para habaib zuriat Rasulullah kita mendapatkan syafaatnya insyaallah. Sultan yang terakhir, Sultan Syarif Qasim. Kita memuliakan sultan kita, maka 3 diabadikan. Pertama, jalan Sultan Syarif Qasim. Yang kedua, Universitas Islam Sultan Syarif Qasim. Yang ketiga adalah airport Sultan Syarif Qasim. Kurang hebat apalagi kita memuliakan habaib zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu nama airportnya Airport Simpang 3. Dirubah pada zaman Presiden K. Haji Abdul Rahman Wahid, beliau yang meresmikan. Dalam kata sambutannya kata beliau, ini memang sudah tepat nama airportnya Sultan Syarif Qasim. Masa nama airport Simpang 3 kayak pangkalan becak. Begitulah kita memuliakan para ulama. Setiap tamu yang datang, saya bawa berziarah ke makam Habib Usman Sahabuddin. Bisa pula orang Riau tinggal di Pekanbaru, tak tahu di mana letak makam Usman Sahabuddin, dan di sampingnya ada makam istrinya Tengku Embung. Itulah dia di samping Masjid Raya Senapelan, Masjid Raya Pasar Bawah kata orang sekarang. Kau selalu ke Pasar Bawah? Selalu. Pernah kau ziarah ke makam Habib Usman Sahabuddin? Enggak. Ngapain kau ke sana? Cari keramik sama karpet. Bawa anak-anak kita. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, bersama para habaib bisa kita buat maulid mengenalkan bagaimana cintanya kita kepada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tuan ke Indragiri, jangan lupa membeli lupis. Kalau Mas Ari Untung sudah berdiri, tanda waktu sudah habis. Sudah berdiri ya? Masuk tahu ya. Lalu kemudian kami memang orang Melayu, tapi di negeri ini siapapun yang datang dari pulau mana, apa sukunya, bahasanya, dia tetap dimuliakan. Jalan yang panjang paling besar di Pekanbaru bukan jalan Hang Tua, Hang Lekir, Hang Jebat, Hang Kesturi, tapi jalan yang paling panjang adalah Jalan Jenderal Sudirman. Sudirman itu uang apa? Uang coba beli pun kapari ape. Muka-muka saya melu acara ini pondok kape itu Gunung Sudirman. Kata Ustaz Tas'ad sudah diintervensi istri. Gedung yang paling besar, paling tua, bukan gedung Hang Jebat, Hang Kesturi, Hang Tua, tapi gedung Kaharudin Nasution. Nasution datang dari mana? Dari utara, anak kita Sasudina. Biado itu maksudnya apa kabar? Datang orang Minang, biado, babi nak tu kambiang tu. Kabar. Gedung yang paling tinggi, paling besar, paling megah, paling mewah di samping gedung Kaharudin Nasution. Apa nama gedungnya? Suman HS. Apa arti HS? Hasibuan anak kita sendiri. Siapapun engkau, dari manapun kau datang, kalau kau datang ke negeri ini membawa kebaikan, kemaslahatan, kau akan dihormati, kau akan dimuliakan, namamu diabadikan. Ini Riau. Orangnya ragu-ragu sebutan.
kalau tuan ketembilahan jangan lupa membawa kawan. Ragu-ragu tepuk tangan macam belum makan. Sabar, saya dengar habis acara ini akan ada makan bersama di rumah masing-masing. Negeri Melayu, Bumi Lancang Kuning, Kerajaan Melayu Islam Siak Sri Indrapura. Tapi yang menulis Gurindam 12, siapa yang menulis Gurindam 12? Raja Ali Haji. Raja Ali Haji keturunan Bugis Makassar. Ustaz Basan Latif. Orang Bugis Makassar menyebut ikan, ikan. Menyebut makan, makan. Kami ikuti itu. Perawan, perawan. Ustaz Fahru Razi selesai acara ini pergi ke satu kota di Kabupaten Siak, namanya Perawan. Itu aslinya perawan. Begitulah pengaruh Bugis Makassar. Ini sesamat mengada-ngada. Itu saya dengar langsung dari Daeng Yusuf, Ketua Persatuan Masyarakat Bugis Makassar Riau. Dr. Daeng Yusuf, pengacara. Tak percaya tanya dia. Lagi yang dimuliakan Allah SWT. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanja, di situ perempuan bertudung. Itu dia. Itulah kenapa setiap semua yang datang turun di airport dipakaikan tanda. Supaya apa? Supaya bininya bertudung. Tak nampak perempuan malam ini. Ada perempuan malam ini ada? Insya Allah. Hai Besti. Macam mana lah perasaan Ustaz malam ini Pak Ustaz? Kalau Tuan makan kuini harum merekah. Rasanya malam ini sedang berada di kota Madinah. Menengok payung-payungnya. Cengkit mataran Madinah Munawwarah. Untunglah acara ini dibuat malam. Dan sempatlah dibuat siang, aku nggak hancur jadi nomor baik gitu. Ya Allah, kalau nanti datanglah Ustaz ini. Saya kalau ke Malang, siapa yang memuliakan saya? Ustaz Muhammad Anis bin Syihab Habib. Saya kalau ke Kalimantan Barat, siapa yang menyambut memuliakan saya? Ustaz Luqmanul Hakim. Saya ke Makassar, siapa yang memuliakan saya? Ustaz As'ad Latif, Ustaz Fahru Razi. Maka kalau datanglah nanti mereka ke Pekanbaru, ya Allah, buatlah acara itu malam. Rupanya malam terkabullah. Itulah maka saya bisa. Kalau sempat acara nih pagi, santai lagi kita nyari alasan kan? Kalau jangan kesana, pagi itu malam, masya Allah. Malam ini yang hadir ini luar biasa. Kenapa Ustaz semangat betul malam ini? Karena dihadiri Ketua IAAI, Ikatan Abdul Internasional, Bapak Abdul Wahid. Ini sebetulnya saya menyampaikan kata-kata ini sudah menyalahi kode etik. Karena sesama Abdul jelas saling mendahului. Tapi yang paling kami harapkan sebetulnya, kenapa kami belum juga deklarasi sampai sekarang? Itu karena ada satu yang kami harapkan belum mau merubah namanya. Kalau maulah beliau berubah menjadi Abdul Latif. Betapa indahnya dunia ini. Masya Allah, tabarakallah. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majelis, Pak Rusdi Zainal di tengah kesibukannya ikut bersama kita. Yang kebetulan tak saya sebutkan, jangan tersinggung. Bukan saya tak hormat, tak ingat. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sejarahnya jelas, kecintaannya kepada ahli bait zuriat Rasulullah jelas. Bagaimana suku bangsa berdatangan ke Riau ramai di